Di sana ada fungsi konsumsi dan fungsi tabungan. Konsumsi dinyatakan dalam simbol C, tabungan simbolnya Y. Kita coba lihat juga di sana ada MPC, itu marginal propensity to consume, atau kecenderungan kita untuk melakukan konsumsi. Nilai A dan B di persamaan konsumsi itu harus positif. Kalau nilainya tidak positif, itu bisa jadi bukan persamaan konsumsi, melainkan persamaan untuk tabungan. Persamaan dasarnya adalah Y sama dengan C tambah S. Perhatikan ini. Y adalah pendapatan, C adalah konsumsi, S adalah saving atau tabungan. Jadi berapa yang kita konsumsi, berapa yang kita tabung, kalau kita jumlahkan itu yang namanya pendapatan kita. Kita lihat rumusnya di sana di bawahnya. Itu cuma penjabarannya aja ya, nggak ada masalah. Kita langsung masuk ke contoh soal. Hasil survei tahun 2017, pendapatan buruh sebesar 2.200.000. Berarti Y1-nya adalah 2.200.000. Dengan tingkat konsumsi sebesar 2 juta rupiah, berarti C1-nya adalah 2 juta. 5 tahun berikutnya dilakukan survei di wilayah yang sama, pendapatan buruhnya menjadi 3.700.000, berarti Y2-nya adalah 3.700.000, dan konsumsinya menjadi 3.200.000, berarti C2-nya adalah 3.200.000. Sudah diketahui Y sama C, berarti kita bisa hitung S ya. S-nya berarti 2.200.000 kurang 2 juta dapat 200.000. 3.700.000 kurang 3.200.000 dapat 500.000. Kemudian ini bacanya delta Y. Delta itu simbolnya segitiga, itu berarti perubahan. Perubahan pendapatannya dari 2.200.000 menjadi 3.700.000, itu kan berarti naik 1.500.000. Kalau yang konsumsi berarti 3,2 juta kurang 2 juta, dapatnya 1,2 juta. Mencari delta S, bisa caranya 500 kurang 200 atau 1.500.000 kurang 1.200.000, sama aja hasilnya. Sudah diketahui semua. Kita lihat pertanyaan di soal. Buat fungsi konsumsi dan fungsi tabungan. Tapi untuk mengetahui fungsi konsumsi dan tabungan, kita pertama harus cari MPC dan MPS dulu. Marginal propensity to consume, kalau ini marginal propensity to saving, atau tingkat kecenderungan konsumsi dan tingkat kecenderungan untuk menabung. S itu saving ya, atau menabung. MPC itu rumusnya delta C bagi delta Y. Delta C sudah diketahui 1.200.000, delta Y sudah diketahui 1.500.000. Ini kita bagi dapatnya 0,8. Bisa dipahami sampai di sini? Yang kita pakai adalah deltanya. Kemudian kita mencari MPS. Rumusnya delta S dibagi delta Y. Delta S-nya adalah 300.000, delta Y-nya adalah 1.500.000. Kita bagi dapatnya 0,2. Bisa untuk mencari MPC dan MPS? Tidak sulit ya, kita membagikan deltanya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Apa tadi guys? Tanya apa guys? Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita lanjut mencari fungsi konsumsi. Ini rumusnya, persamaannya C kurang C1 sama dengan P kali Y kurang Y1. C1 nya sudah diketahui 2 juta. P itu kita mengambil dari MPC. MPC yang sudah kita hitung tadi. Yang namanya MPC dan MPS itu kan kecenderungan ya. Kalau di persamaan matematika itu mirip dengan gradien. Kalau kalian masih ingat, ada gradien garis ya, kemiringan. Makanya tadi kita mencari ini terlebih dahulu.
0,8-nya pindahin di sini sebagai B. Berikutnya Y kurang Y1. Y1-nya adalah 2.200.000. Pindahkan ke sini. Kita sederhanakan persamaannya. Ini kalikan ke dalam. 0,8 kali Y jadi 0,8Y. 0,8 kali min 2.200.000 menjadi negatif 1.760.000. Negatif 2 jutanya pindah menjadi positif 2 juta. Ini kita sederhanakan menjadi 0,8Y tambah 240.000. Ini yang namanya persamaan konsumsi. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Kemudian kita lihat di soal. Konsumsi dan tabungan jika pendapatan 4 juta per bulan. Berarti nilai Y yang di sini kita ganti jadi 4 juta. 0,8 kali 4 juta 3.200.000 ya. 3.200.000 tambah 240.000 jadinya 3440. Yang berikutnya ditanya fungsi menabung, fungsi tabungan. Ini persamaan dasarnya. S1-nya kita masukin 200.000 ke sini. 0,2-nya kita ambil dari NPS yang sudah kita hitung tadi. Y kurang Y1-nya 2.200.000 sama seperti yang tadi ya. Ini dikali ke dalam. Kemudian kita sederhanakan. Jadinya S sama dengan 0,2Y kurang 240.000. Ini yang namanya fungsi tabungan. Pertanyaannya, kalau pendapatannya 4 juta, menabungnya berapa? Berarti Y yang di sini kita kali dengan 4 juta. 0,2 kali 4 juta 800.000 ya. 800.000 kurang 240.000 dapatnya 560.000. Cara lain, tadi sudah diketahui konsumsi dapatnya 3440 ya. Kita total pendapatannya 4 juta. Langsung aja 4 juta kurang ini, hasilnya pasti ini. Makanya totalnya pasti 4 juta di sini. Oke, untuk bagian pertama ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Ini prinsipnya sama dengan fungsi linear yang sudah dipelajari sebelumnya. Yang belum kumpul tugas Agnes, Andrew, Jovian, Mario, Mevilia, Michael, Feni. Itu yang belum kumpul ya. Berikutnya kita masuk fungsi total biaya. Biaya terbagi dua, biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap itu biaya yang angkanya tidak akan berubah, mau berapapun penjualan atau produksi kita. Biaya variabel itu biaya yang akan berubah seiring dengan perubahan penjualan atau pendapatan. Contoh, seorang driver Gojek
biaya bensinnya itu biaya tetap atau biaya variabel? Tetap atau variabel itu ya? Saya ulangi ya. Biaya bensin seorang driver Gojek itu biaya tetap atau biaya variabel? Kenapa variabel? Logikanya ketika dia ada dapat klien aja baru dia pakai bensinnya kan? Selebihnya dia pasti mangkal aja. Kalau biaya bensin pada bus Transmetro tetap atau variabel? Tetap. Berarti nggak ada penumpang dia tetap ikuti rute ya? Berarti meskipun sama-sama biaya bensin bisa beda jenisnya. Saya bikinnya TC itu total cost. Itu berarti fixed cost tambah variable cost. Fixed cost itu kan angkanya selalu tetap. Makanya di sini jadikan sebagai konstanta atau A. Variable cost biayanya berubah seiring dengan jumlah kuantitinya kan? Makanya ini dibikin sebagai koefisien atau B dikali dengan kuantiti. Jadinya TC sama dengan A tambah BQ. A itu mewakili fixed cost, BQ mewakili variable cost. Kita masuk ke contoh. Di biaya tetap yang harus dikeluarkan memproduksi suatu barang sebesar 25.000. Berarti fixed cost-nya adalah 25.000 ya. Biaya produksi naik untuk setiap produksinya sebesar 50. Berarti 50 per unit. Makanya nilai B-nya adalah 50. Pertanyaan pertama, buat fungsi total biaya. TC sama dengan A-nya sama dengan fixed cost ya. Berarti 25.000 di sini. Ditambah PQ. B-nya 50, Q-nya biarin. Berarti total persamaan total biayanya adalah 25.000 tambah 50 Q. Pertanyaan kedua, biaya yang dikeluarkan jika produksi sebanyak 10 unit. Ini tetap kita pakai persamaannya ke sini. Q-nya kita ganti 10. 50 kali 10 500 tambah 25.000 menjadi 25.500. Sampai di sini bisa dipahami? Pertanyaan ketiga, total variable cost. Berarti VC yang kita cari. VC kan BQ kan? B-nya 50, Q-nya 10, berarti 500 biaya variabelnya. Ini untuk fungsi total biaya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Kita lanjut ke fungsi penerimaan. Simbolnya adalah R. R itu berarti revenue atau pendapatan. Untuk mendapatkan pendapatan, berarti kan harus ada barang dijual kan? Berarti Q. Barang yang dijual ada harga ya? Berarti price. Pendapatan sama dengan price kali quantity. Pendapatan sama dengan harga kali jumlah barang. Kita masuk ke contoh soal. Harga jual barang Rp25 per unit. Yang pertama, tentukan fungsi penerimaan. R sama dengan harganya 25 ya, kali Q. Makanya persamaannya adalah R sama dengan 25Q. Pertanyaan kedua, berapa penerimaan jika terjual 15 unit? R sama dengan 25, Q-nya kita ganti 15 karena ditanya 15 unit. 25 kali 15 dapatnya 375. Pertanyaan ketiga, jika penerimaan 600, berapa unit yang terjual? Berarti R-nya adalah 600. Kita mencari Q. 600 sama dengan 25Q. Q berarti 600 kita bagikan dengan 25, dapatnya 24. Berarti untuk mendapatkan 600 kita harus jual 24 unit. Bisa dipahami untuk yang ini? Tidak ada kesulitan ya?
Boleh bolos ya. Tugasnya udah. Tugas. Sorry pala Pak. Gak apa-apa, dilipat aja. Selanjutnya kita masuk ke fungsi laba. Laba simbolnya seperti ini. Bacanya pi. Tapi pi yang dimaksud bukan 3,14. Memang simbolnya pi gitu ya. Untuk mendapatkan laba berarti kan ada pendapatan
kurangi biaya. Pendapatan simbolnya R, biaya TC atau total cost. Nah, di sini kita ada belajar break even point atau BEP. BEP itu berarti si perusahaan tidak untung atau tidak rugi. Artinya dia titik impas balik modal. Syarat mendapatkan BEP, profitnya adalah 0. Berarti 0 sama dengan R kurang TC. Karena di sini 0, maka nilai R itu pasti sama dengan nilai TC. Makanya sama-sama dikurang dapatnya 0. R sama dengan TC. R itu dapatnya dari P kali Q. TC itu dari fixed cost tambah variable cost. Kalau di sini saya bikin simbolnya TVC, itu total variable cost. Kenapa dibikin seperti ini? Karena kita mau pisahin total variable cost itu kan dapatnya dari quantity dikali biaya per unit kan. Tujuan kita buat biaya per unit supaya nanti kita bisa pecahin ke sini. Nah, setelah dipisahin, yang ada unsur Q-nya kita lempar ke kiri semua. PQ kurang Q kali VC sama dengan FC. Q-nya kita keluarin di luar, sifatnya asosiatif ya. P kurang VC sama dengan FC. Q sama dengan FC bagi P kurang VC. Bahasa yang lebih sering kita dengar, Q itu sama dengan break even point untuk kuantitas barang. FC adalah fixed cost atau biaya tetap. P adalah price atau harga. VC adalah variable cost atau biaya variabel. Jadi kalau rumus-rumus di buku biasanya langsung seperti ini kasih tunjuk. Ini kalau nggak ngerti abaikan, langsung aja pakai yang ini ya, biar lebih cepat. Kita masuk ke contoh pertama. Fungsi biaya total C sama dengan 2000 tambah 50Q. Yang ini ya. Harga jual barang Rp75 per unit. Berarti fungsi pendapatannya adalah R sama dengan 75 kali Q. Pertanyaannya, buat fungsi laba. Fungsi laba berarti P sama dengan R. R-nya adalah 75Q kurangi TC. TC-nya adalah 2000 tambah 50Q. Kita masukin angkanya, terus kita sederhanakan. Dapatnya P sama dengan 25Q kurang 2000. Bisa sampai di sini untuk mendapatkan fungsi laba? Saya rasa nggak sulit ya. Pertanyaan kedua, jika terjual 100 hitung laba. Dari persamaan ini Q-nya kita ganti 100. 25 kali 100 kan hasilnya 2500 kurang 2000 dapatnya 500. Inilah labanya kalau yang terjual 100 unit. Pertanyaan ketiga, berapa unit yang diproduksi agar tercapai BEP? Ingat syarat tadi untuk mendapatkan BEP, profitnya harus sama dengan 0. Profit sama dengan 0, kita ganti persamaannya di sini. 25Q kurang 2000 sama dengan 0. 25Q sama dengan 2000. Q sama dengan 2000 bagi 25, dapatnya 80 unit. Untuk membuktikannya, kita bikin aja Q-nya 80 di sini. R berarti kan kali 25 2000 total cost 2000 dapatnya 0. Berikutnya BEP. Kalau kita pakai rumus yang ini, fixed cost-nya berarti kalau kita lihat 2000 ya. 2000 di sini. Price-nya adalah 75. Kita tulis 75 di sini. Variable cost-nya adalah 50. Kita tulis 50-nya di sini. 2000 bagi 25 80 juga, berarti sama. Mau pakai teknik seperti ini atau mau pakai rumus yang seperti ini, hasilnya sama-sama 80. Jadi tidak ada masalah.
Ini disebut BEP quantity. BEP berdasarkan jumlah barang. Belajar. Kadang ada juga yang tanya BEP penjualan. Kalau BEP penjualan, langsung aja di sini 75Q, berarti 75 kali 80 unit. Maka BEP penjualannya adalah Rp6.000. Jadi ini BEP penjualan, ini BEP kuantitas. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Bisa dipahami semuanya? Silakan kalau ada yang mau bertanya tentang materi. Terus singkat.
semua udah di-tag kan? Iya Pak, kemarin nggak ada dosen yang mau menaikkan, langsung buat aja. Memang dapat tulisan, cuman kalau tulis yang bikin Kasih Pak. siapa? Oke, sudah bisa dikumpul tugasnya? Agnes, Andrew, Mario, Mayfilia, Feni. Tugas. Oh, bentar Pak. Materi UAS yang ini aja. Materi UAS. Tapi nggak UAS sih, tapi nggak UAS Pak. Kan kalau mau ikut UAS. Kalau mau ya ini materinya. Kalau nggak mau, Kalau nggak mau ya nilai apa adanya. ada apanya kan Pak? Online nih Pak. UAS ya offline. Materinya ini Pak. Iya. Jadi online Pak. Ujian offline. Offline. ABCD. Enggak. Hitungan. Open aja. Kalau mau ujian, kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Mana nilai bos? Ini kuliah. Jadi kamu pulang dia tidak mungkin.
Pagi sama di sini. Terima aja.
Pendaftaran 2.000. Ya kan? Mana 10.000? Siangnya 10.000. 3 orang berapa? Mana? Itu kan masuk orang. Orang 3, 4, 5, 6, 7. Pak, ini dong Pak. Populer bukan Pak. Orientan kibul. Hah? Nilai udah saya inilah. Rahasia. Rahasia. Apa? Pokoknya percaya aja. Nanti saya kasih tahu. Yang belum kumpul tugas, Agnes. Agnes ada? Andrew izin sakit. Mario Hermanto. Tinggal 3 orang yang belum kumpul. Agnes Annelisa nggak hadir ya? Anjani, Ayumi, Cynthia Margareta, Darren Cho, David Antonius. David ada? Dewi Dame Rosalina, Helena Chang, Ii Superin, Jesslyn, Jonathan Lewis, Jovian Cho, Kendra Livander, Kezia Hanaika, Christian Dwinata, Mario Hermanto nggak ada kabar ya. Meli Katarina, Mayfilia Raiben, Michael Redix Dudikov, Nadine Hosana, Ricky Martin, Samuel Ricardo, Feni Angelia, Venisa Liang. Ada yang namanya belum dipanggil? Siapa namanya? Siapa? David. Ada yang mau ditanyakan terkait materi hari ini? Tidak ada? Untuk tugasnya yang barusan saya cek, beberapa mahasiswa ada yang salah perkalian, ada yang pindah ruas tapi tidak berubah tanda. Ya nanti cek sendiri aja taunya ya. Nilainya rahasia. Pokoknya tinggal 3 orang yang belum kumpul ya. Yang 3 orang belum kumpul itu Agnes, Andrew, sama Mario. Mario Pak sekolah lagi Pak, tak punya. Memang tidak lanjut atau gimana? Belum tahu Pak. Dia kerja di luar angkasa. Wih.
Perhatian semua, tidak mengikuti perkuliahan 5 kali atau lebih, maka tidak bisa mengikuti UAS. Coba itu punya Mario. 1, 1, 2, 3, 4. Ini nggak bisa ya? Sudah saya beri aturan kan? Jadi memang sudah tertulis ya di sini ya. Tulisannya kecil. Tulisannya kecil memang agak susah dibaca ya. Jadi si Mario udah 5 kali nggak hadir, ya nggak bisa UAS. Ini bukan saya bikin aturan, kan memang dari sini udah tertulis ya. Jadi kita sepakati bersama. Jadi kan jatah bolos maksimal 5 kali untuk satu mata kuliah. Oke, karena sudah tidak ada yang mau dibahas lagi, ini pertemuan offline terakhir kita. Jadi kita pulang cepat aja. Terima kasih, selamat malam. Dalam Yesus ada sukacita. Terima kasih, Pak. Iya. Bapak. Ya. Saya kan mau susulan UAS, Pak. Iya. Susulannya kapan? Kamu hari apa cutinya? Nggak bisa masuk. Hari aja. Hari ini sama ini 13-14 aja. Tanggal 15 ada ujian. Ada Jam berapa? jam 5 Pak. Kayaknya jam 7 sih, Pak. Hari Jumat satu matkul aja. Hari Jumat satu matkul aja. Oh iya. Jam 7 Pak. Gak apa-apa. Saya jam 5 ada hari Jumat. bentar. Ya, ada. Satu aja ya? Tapi ada nggak sih? PDE. Enggak ada. Biasanya sesuai Pak. Sesuai matkul. Iya, sesuai jadwal asli. Oh iya, berarti cuma satu. Iya, tapi kalau nggak salah Hah? ada apa nggak sih kumpul tugas Zoom pertemuan sama bapak atau Enggak, absen doang. Iya. kan aku yang ngomong ya pak. Ini gua ngomong 15. Saya ujian di kelas mana, Pak? Oh, nggak usah pakai kelas. Ini saya nggak ada jadwal, cuma saya kebetulan tanggal 15 memang di kampus Sri Kandi. Oh iya. Oh. Berarti jam 5 saya ujian, Pak. Ya. Pak, Jam 5 ya, Pak? Di absen saya ada 3 alfa pak. Si Popi. Iya, kopi. Kan kita nggak pakai si Popi. Oh, bawa pakai fisik. Oh iya. Kan sudah sepakat kita kan? Oh iya. Kehadiran offline yang diakui. Oke. Tadi Spopi, kalau nggak absen nggak apa? Ya nggak, jangan gitu juga. Iya, gitu dulu. Kan udah dikasih buka sampai jam 10 malam itu. Pak ini apa ada pak? Ini aku Ada. ngisi. Ngisi. Ini yang baru.
Tapi tadi sama dosen pajak katanya mau disusulin hari Jumat juga. Tapi nggak tahu sih jam berapa. Nantilah, itu gampang kok. Kan sampai tanggal 19 itunya. Batasnya. Ya, batas ujian. Oke, Pak. Makasih ya, Pak. Ya. Arigato, Ohayo, konnichiwa. Pak, Ya. mau minta kata. Jadi kamu jemput hari ini. Ini Pak. Ya, sebentar. Bahkan udah selesai hari ini besok aku libur. Hah? Cuma semangat juga boleh nggak pulang untuk coba cek ibu itu. Mau pakai pena biru. Nggak apa-apa. Harus ganti-ganti yang warna. satu lagi warna hitam, nggak apa-apa Pak? Nggak apa-apa. Warna tinta nggak pernah masalah. Udah, apalagi? Terus itu, Pak, ini daftar pustaka saya memang kata mereka kebesaran, tapi di apa saya ukurannya 11. Karena mungkin saya pakai yang otomatis itu Pak, nggak yang tap-tap itu yang langsung jadi daftar pustaka setelah kita selesai semua itu. Tapi kan meskipun otomatis bisa diatur juga, tapi biarin lah, nggak apa-apa. Iya, Pak. Jadi nggak apa-apa itu. Nggak masalah kok. Yang penting kan isi. Iya. Tapi di skripsi jangan. Kan ada cek pustaka itu nanti. Pak, laporan 2 rampak kayak gini kan?